Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairani dengan nomor induk mahasiswa 219301004. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Hernaldi, NIM saya 219301003. Saya kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan definisi risiko dan pengembalian. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari risk atau resiko dan return atau pengembalian adalah kondisi yang dialami perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian. Selanjutnya ada tingkat pengembalian. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian disebut juga return. Yang kedua, return berarti keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga, pengembalian investasi adalah dalam bentuk uang. Dan yang terakhir, pengembalian investasi dalam bentuk uang akan menimbulkan masalah. Selanjutnya ada return atau imbal hasil investasi, yaitu ada expected return atau return ekspektasi, return yang diharapkan akan didapat oleh investor di masa depan. Selanjutnya ada return aktual, yaitu return yang sesungguhnya untuk didapatkan oleh investor. Selanjutnya masalah pengembalian investasi dalam bentuk uang. Yang pertama harus mengetahui skala atau ukuran dari investasi, dan yang kedua harus mengetahui kapan pembelian itu diterima. Di sini saya akan menjelaskan beberapa risiko dalam saham. Yang pertama itu ada bahaya, halangan, gangguan, kerugian, atau kecelakaan. Yang dimana ada peluang akan terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan, probabilitas tidak tercapai tingkat keuntungan yang diharapkan, kemungkinan racun yang diterima menyimpang atau racun yang diharapkan. Selanjutnya ada beberapa jenis risiko saham, yaitu ada dua, yang dimana ada firm risk atau specific risk atau diversible risk, yang dimana risiko yang akan terjadi karena karakteristik perusahaan. Semakin banyak jumlah saham yang diversifikasi, semakin turun tingkat risiko yang ditanggung oleh pemegang saham, sehingga total risiko yang akan semakin turun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas. Contohnya itu ada apa? Perkara hukum, pemogokan, program pemasaran yang aksesnya yang sukses dan tidak sukses, kalah atau menang tender. Yang kedua ada market risk, yang dimana resiko yang terjadi karena perubahan pasar secara keseluruhan. Jumlah surat berharga bertambah dengan diversifikasi, maka tidak akan menurunkan tingkat resiko yang penurunan resiko sebanding dengan jumlah kenaikan surat berharga. Contohnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, kebijakan pemerintah. Contohnya itu ada beberapa seperti perang, inflasi, resesi, tingkat suku bunga yang tinggi. Selanjutnya di sini ada beberapa sumber risiko investasi dalam saham. Pertama itu ada risiko suku bunga, di mana ini perubahan suku bunga mempengaruhi return saham. Jika suku bunga naik, maka harga saham akan turun. Ceteris paribus. Yang kedua ini ada risiko pasar. Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi return investasi yang terlihat dari perubahan indeks pasar. Faktor ekonomi, politik, perusahaan. Risiko inflasi atau daya beli. Penurunan daya beli akan membuat investor meminta kenaikan return atau investasi. Yang selanjutnya ada risiko likuiditas. Kecepatan sekuritas untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Risiko bisnis, risiko untuk menjalankan suatu bisnis di industri tertentu. Risiko mata uang, perubahan mata uang suatu negara dengan mata negara lainnya. Risiko negara atau country risk, kondisi perpolitikan suatu negara tersebut. Selanjutnya ada preferensi investor terhadap risiko, yang dimana ada risk seeker, investor yang menyukai risiko atau pencari risiko. Ada risk neutral, investor yang netral terhadap risiko.
risk averter, yang dimana investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko tersebut. Di sini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama ini ada data periode pengamatan dan tingkat pengembalian atas saham X. Di sini ada 5 periode, yang dimana periode 1 16%, periode 2 18%, periode 3 20%, periode 4 17%, periode 5 21%. Lalu beberapa risiko saham tersebut. Penyelesaiannya yaitu ada expected return atau IRX. IRX ini kita mencari berapa persen rata-rata persennya dalam return tersebut. Kita cari 16% ditambah 18 tambah 20 tambah 17 tambah 21, lalu dibagi 5 periode hasilnya 18,4%. Lalu kita lihat variansinya, yang dimana 16% dikurangi 18,4%, hasilnya minus 2,4. Dari hasil minus 2,4% dipangkatkan 2, hasilnya 0,000576, dan seterusnya. Setelah semuanya ditotalkan dan dibagi menjadi 5 periode, hasil dari 5 periode itu akan diakarkan dan menjadi 1,85%. Terima kasih.